Hipertensi, DM tipe 2, COVID-19, HIV. Wow, ketat sekali ya. Betul sekali. Pemenangnya jatuh kepada hipertensi. Hipertensi dipersilakan untuk naik ke panggung. Terima kasih kepada seluruh 1,28 M followers saya dan kepada seluruh 8,3% followers baru saya di tahun 2018. Berkat kalian saya bisa memenangkan award ini. Gila, keren banget. Saya dengan tekanan darah yang melebihi 140 sistolik dan diastolik lebih dari 90, ini aja udah bisa dapat award ini. Terima kasih kepada kalian semua, meskipun ya saya ada beberapa karakteristik ya, primer dan sekunder ya, dan saya sebenarnya penyakit yang ya nggak ada gejalanya dan saya bisa memenangkan award ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, ini adalah profil dari awardee kita. Tapi kita dengerin dulu ya suara dari 11 Nights. Aku sih udah follow hipertensi dari dulu ya. Orang tua aku juga followers lama hipertensi. Jadi ya aku bangga banget sih jadi bagian dari hipertensi. Saya sih nggak suka ya sama hipertensi. Tiap hari followers tuh makin banyak. Padahal buat nggak follow itu gampang banget. Cuma nggak perlu lakuin hal-hal ini aja. Oke, itu dia profil dari pemenang kita, hipertensi. Last but not least, jika kita tidak menjaga kesehatan kita, ini akan berakibat Serangan jantung, stroke, gagal jantung, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, dan pikun. Inilah penghujung acara 11 Award. Saya Eleven, Saya Award. pamit undur diri. Sampai jumpa di tahun depan. Hipertensi hampir mempengaruhi 26% dari populasi orang dewasa di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2025 diproyeksikan 29% dari populasi dunia atau sebanyak 1,56 miliar orang dewasa akan mengalami hipertensi. Secara keseluruhan, prevalensi hipertensi di Indonesia tahun 2015 sebesar 26,5%. Definisi hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pemeriksaan di 2 hari yang berbeda. Terdapat 2 jenis hipertensi. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang paling banyak, kemudian hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain. Epidemiologi hipertensi. Menurut WHO diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa yang berusia 30-79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi, dan orang yang menderita hipertensi sebagian besar tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. 46% orang dewasa dengan hipertensi tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut. Faktor resiko hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia dan genetik, sedangkan yang dapat dimodifikasi antara lain yaitu diet yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, dan juga kegemukan. Komplikasi hipertensi yang pertama ada serangan jantung, stroke, gagal jantung, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, demensia.
Peningkatan tekanan darah di seluruh dunia diperkirakan menyebabkan 7,5 juta kematian, yaitu sekitar 12,8 dari total semua kematian. Peningkatan tekanan darah merupakan faktor resiko utama untuk penyakit jantung koroner dan iskemik, serta stroke hemoragik. Pencegahan hipertensi, diet yang sehat, menjaga berat badan tetap ideal, melakukan aktivitas fisik, jangan merokok, batasi konsumsi alkohol seminimal mungkin, tidur yang cukup. Advokasi yang dilakukan kepada pemegang kebijakan. Pertama, melakukan labelisasi makanan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, perusahaan siap saji yang memiliki gerai lebih dari 250 outlet wajib menyantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji. Informasi angka kecukupan gizi juga harus diperhatikan pada labelisasi makanan. Yang kedua, ada gerai junk food. Kementerian Perdagangan merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Pemerintah membebaskan kepemilikan jumlah gerai dan tidak mewajibkan tingkat komponen dalam negeri, yang artinya aturan tersebut memberi kelonggaran bagi perusahaan waralaba. Yang ketiga ada hipertensi yang tidak terdeteksi. Sebagian kasus seringkali tidak menimbulkan keluhan dan gejala. Dengan mendeteksi hipertensi sejak dini, komplikasi-komplikasi tersebut dapat dicegah, hipertensi dapat dikendalikan, dan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan. Yang keempat ada pemanfaatan posbindu PTM masih rendah. Posbindu PTM sudah dilakukan secara rutin tetapi kualitas dari pelayanan dan input masih kurang memadai sehingga posbindu PTM masih belum mencapai target. Selain itu, kurangnya dana operasional untuk media edukasi dan kurangnya kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi hasil dari posbindu PTM tersebut. Plan of Action. Kami mengajutkan diperketatnya regulasi mengenai labelisasi makanan dan dapat ditetapkannya regulasi mengenai pembatasan gerai restoran junk food. Dan juga mengadakan screening hipertensi bagi orang berusia lebih dari 50 tahun dan orang berusia di bawah 50 tahun dengan faktor risiko di fasilitas layanan kesehatan atau tempat-tempat umum secara gratis. Posbindu juga masih dapat berjalan dengan dimaksimalkan lagi demi memenuhi tujuannya, seperti meningkatkan kualitas SDM dan penyebaran alat kesehatan untuk melakukan penyuluhan tentang manfaat kegiatan Posbindu PTM. Posbindu PTM juga harus melibatkan pihak dari berbagai sektor. Jadi evaluasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk perencanaan program Posbindu PTM yang lebih baik lagi dan bisa diterapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat.